Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon Masih. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah video tentang machine learning ya. Ini adalah machine learning video saya yang versi kedua, jadi memang saya sudah sedikit lebih maju fungsi-fungsinya. Saya sudah bikin di grup di global function, jadi tidak saya listing lagi semua codingnya di satu buah file. Saya sudah bikin fungsi-fungsi di global function, sehingga saya tinggal pakai saja. Oke, apa sih itu machine learning? Mungkin bagi Anda yang belum tahu, mau bertanya-tanya apa sih machine learning? Jadi sebenarnya machine learning itu nggak kompleks ya. Dia hanya sekumpulan fungsi yang dibuat orang untuk memprediksi pattern. Nah, disitulah kita kadang-kadang memerlukan uh, keputusan kita untuk memilih kita mau pakai fungsi apa gitu. Tadinya kan saya pikir ya mesinnya sudah bisa detect sendiri gitu loh. Dia mau pakai fungsi apa, jadi kita tinggal provide data, dia bisa belajar sendiri. Tapi ternyata ya enggak juga. Setelah kita harus provide datanya, kita harus juga provide mau pakai fungsi apa. Kalau kita kasih fungsinya salah, ya kemungkinan hasil outputnya juga salah gitu. Oke, jadi setelah kita mengerti apa itu machine learning, terutama yang supervised, yang supervise itu juga dibagi dua lagi. Jadi supervise itu sebenarnya kita yang harus mendampingi komputer, kita harus menyediakan data dan kita harus menyediakan hasil outputnya untuk dia training. Nah, supervise itu dibagi dua kategori, yaitu regression dan classification. Jadi regression itu adalah untuk yang hasil outputnya itu floating point, jadi bisa kira-kira atau mendekati. Sementara kalau classification itu biasanya untuk exact value, dia misalnya tipe, misalnya apakah orang ini mempunyai penyakit diabetes atau tidak gitu kan. Jadi jawabannya itu adalah iya atau tidak berdasarkan kriteria misalnya tekanan darah, detak jantung dan macam-macam lah. Sementara kalau regression ya lebih ke scoring misalnya. Oke. Di sini kita juga bisa lihat kalau regression mungkin value-nya. Oke, ini seperti inilah, dia misalnya scoring yang mempunyai formula tertentu di mana komputer nanti akan memprediksi value-nya tanpa mengetahui formulanya tersebut. Oke, di sini ada dua buah video, ada dua bagian. Bagian pertama itu saya menunjukkan tentang metode machine learning dengan regression ya. Jadi itu dari angka. Saya akan menggunakan fungsi yang dynamic. Jadi ini saya kembangkan yang versi kedua sehingga saya bisa tinggal sebut aja saya mau panggil metode apa, apakah linear regression ataukah logic regression dan macam-macam itu bisa saya panggil. Walaupun sebenarnya untuk yang regression itu tidak begitu menarik karena dan berbagai macam model itu saya lihat hasilnya itu mirip-mirip lah. Entah dia berhasil mempredik atau dia tidak berhasil, udah gitu aja. Karena dia cuma tinggal mencek apakah ada pattern atau tidak. Kalau tidak, kalau ada pattern dia kemungkinan 100% atau mendekati 100%. Kalau tidak ada patternnya maka dia akan gagal untuk mempredik. Nah, untuk bagian kedua ini yang agak lebih menarik yaitu classification. Classification itu menarik pertama karena saya bikin ada string value. Di mana machine learning itu fungsi-fungsinya itu awalnya itu tidak bisa menerima string. Jadi string itu Anda harus convert ke integer terlebih dahulu. Dan juga output score dari model-modelnya itu bisa berbeda. Jadi di sini bagusnya karena saya sudah bikin dynamic, saya bisa mencek dari berbagai model tersebut yang mana yang skornya paling tinggi. Di situ baru tinggal saya putuskan, oh saya mau pakai logic yang model ini misalnya. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama dulu. Saya akan menunjukkan yang tentang regression. Di sini saya ada datanya ya. Jadi saya ada 3 buah angka, ada angka 1, angka 2, angka 3. Ini saya bikin formula aja supaya berubah, tambah 1 dan seterusnya. Dan di sini saya ada sebuah hasil output yang diharapkan atau hasil yang sudah muncul. Jadi ini saya pakai formula, jadi sehingga saya gampang untuk mengeceknya. Jadi
formula ini saya provide di Excel, tetapi di Python itu dia tidak tahu tentang formula ini. Dia cuma tahu value-nya dan dia akan berusaha mempredik berapakah angka yang seharusnya jika inputnya seperti ini tanpa mengetahui formulanya. Formulanya dia bisa macam-macam ya, A tambah B kali 2 tambah C kali 3 tambah D kali 5 dan seterusnya lah, macam-macam. Oke, mari kita mulai dari fungsi yang regression di sebelah sini. Jadi saya bisa bikin fungsinya di global function saya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita tentukan, yaitu kita harus tentukan dulu kolomnya apa yang mau kita mau baca dari Excel, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3 ini sebagai input. Sementara sebagai output adalah kolom hasil. Ini juga sama, cuma ini adalah nanti untuk mentesnya ya. Dia baca dari kolom titik angka 1, titik angka 2, dan seterusnya, dan outputnya adalah titik hasil. Lalu dia juga akan membaca path Excel-nya. Dan di sini saya akan define path modelnya yang nanti untuk di save. Sehingga saya tidak perlu mengkalkulasi terus-terusan, cukup sekali saja, habis itu saya save ke file. Lalu saya bisa baca di berikutnya, tinggal pakai saja. Di sini ada beberapa function ya, ada 2 sih sebenarnya. Jadi fungsi pertama itu adalah untuk train modelnya, dan fungsi kedua itu adalah untuk kita mengexecute modelnya. Oke, jadi pertama kita harus mentrain dulu modelnya. Jadi waktu mentrain model itu saya sudah bikin function, dia akan baca Excel. Lalu dia akan set axis kolom x axis ya. Berdasarkan kolomnya yaitu yang saya sebut di sini, angka 1, angka 2, angka 3, dan y axis yaitu untuk outputnya, yaitu hasil. Lalu di sini saya akan mencoba mencek dari beberapa model regression. Jadi di sini saya menyebut adalah Solars, adalah Solars IC, ada linear regression. Jadi biasanya itu kita set manual ya function-functionnya, tapi di sini saya sudah bikin sehingga saya bisa sebut banyak model sekaligus. Jadi saya tinggal copy aja, misalnya di sini mau model apa yang saya mau pakai, dia akan mentes semua model tersebut. Jadi saya bikin fungsinya ini, fungsi seperti ini, di mana saya provide x-axis, y-axis, dan ini list model yang akan dicoba. Mari kita coba lihat fungsinya. Ya, ini fungsinya model train. Jadi di model train ini dia akan mengimport dari function-function apa di sini yang diperlukan. Mungkin nanti saya perlu tambahkan kalau ada kelas yang belum ada yang baru. Dia akan looping dari model yang kita provide. Jadi kita mau, misalnya kita mau coba tes linear regression, naive Bayes, dan sebagainya. Dia akan coba looping dari list tersebut. Dan dia akan coba evaluate atau execute berdasarkan model yang kita provide. Di sini dia akan coba execute. Nanti kita akan dapat value modelnya. Dan ini jadi dynamic ya, modelnya dynamic berdasarkan model yang kita sebutkan. Lalu dia akan coba train dari kolom x-axis dan y-axis menjadi ada yang buat testing, ada yang buat train, dan ada yang buat testing. Dengan persentase itu 80% untuk di training dan 20% untuk di testing. Dimana nanti saya akan cek hasilnya dengan yang untuk di testing itu berapa persen keakuratannya. Oke, jadi di sini modelnya akan mencoba untuk training. Di sini dia akan mencoba training dari kolom x-train dan mencek, bukan mencek sih, jadi dia akan belajar dari X kolomnya trainnya itu dan kolom Y dari train. Lalu dia akan mencoba mempredik dari X test. Jadi ini adalah X test yang berjumlah 20% tersebut. Lalu dari predik itu saya akan coba bandingkan dengan yang seharusnya. Dari situ saya akan dapatkan skornya. Lalu saya akan coba print modelnya apa, skornya apa, sehingga saya bisa cek, oh ternyata model ini keakuratannya jelek. Wah, berarti lain kali jangan dipakai lagi.
Karena kan function-function itu orang yang bikin, ada saja mungkin orang bikin fungsinya kurang bagus ya, akurasinya ya kurang bagus. Di sini saya pakai default aja, saya nggak mau mau dimodif parameter dari function tersebut ya. Jadi saya pakai default saja dari function tersebut. Lalu saya cek skornya. Nah, di sini saya akan mencoba mencek kalau list modelnya itu cuma satu, saya akan save model tersebut. Artinya kalau cuma satu itu saya sudah yakin lah. Saya akan pakai model ini. Sementara kalau list modelnya masih banyak, ya dia cuma akan memprint skornya saja. Dan di sini ada error. Jadi kalau saya memakai modelnya itu ternyata error, ya saya akan print bahwa model ini error. Lain kali jangan dipakai lagi. Oke, mari kita coba jalankan train model tersebut. Kita coba jalankan. Oke, di sini saya mencoba dengan 3 buah model, lasso large, lasso AC, dan linear regression. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Jadi kalau untuk regression itu tidak begitu menarik karena hasilnya hampir sama, dan rata-rata sih biasanya linear regression itu paling akurat ya, 100%. Jadi kalau memang datanya itu punya pattern, maka dia biasanya hasilnya pasti 100%. Sementara kalau datanya tidak punya pattern, ya hasilnya pasti juga jauh. Berarti itu nggak ada patternnya lah. Oke, di sini saya sudah yakin bahwa dengan linear regression itu saya akan pakai. Jadi saya ganti di sini, saya akan pakai linear regression. Nanti dia akan men-save ke file modelnya. Nah, di sini dia modelnya sudah di-save ke sini. Saya akan coba untuk mengkalkulate, predict data-data ini yang. Nah, di sini datanya ini saya coba berbeda dengan inputnya ya. Jadi kalau di inputnya itu stop sampai 21. Saya akan coba dengan data yang sudah ada dan data yang belum ada. Jadi saya akan coba tes, apakah kalau datanya belum pernah ada di dalam training tersebut, dia bisa menghasilkan outputnya. Kita coba jalankan. Jadi di sini saya akan membaca Excel, dan di sini saya akan set X-axis dan Y-axis ini dari kolom yang berbeda. Kalau yang pas training adalah kolom yang ini, sementara kalau yang untuk testing saya pakai kolom yang ini. Terus saya akan coba baca modelnya. Ini saya baca model dengan menggunakan function pickle ya. Jadi pickle itu adalah function yang bisa men-save suatu nilai variabel. Jadi kalau Anda mempunyai sebuah variabel, Anda mau save ke file itu bisa. Itu dengan library pickle. Nah, ini tadi sudah saya save. Ini saya akan load. Jadi di dalam variabel itu sebenarnya terdiri dari 2 buah variabel, yaitu modelnya dan list kolomnya. Walaupun sebenarnya list kolom itu tidak dipakai untuk yang regression. Lalu di sini saya akan coba predict. Dan saya akan menambahkan kolom predict dan real value ke dalam x-axis sehingga saya bisa compare. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini adalah hasilnya. Jadi di sini ada predictnya dan di sini adalah real value-nya. Kalau kita lihat itu udah sama persis karena memang juga waktu training dia 100%. Dan kalau di sini setelah dipredict ternyata hasilnya juga sama 100% akurat. Ya itulah kalau regression. Regression entah dia bisa akurat kalau dia punya pattern atau tidak akurat, udah gitu aja, simple. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya ya. Video yang berikutnya itu adalah mengenai classification. Classification ini lebih menarik ya karena dia terdiri dari string. Jadi ini string-string ini harus di-convert dulu menjadi integer karena function-function machine learning itu tidak bisa menerima string, dia harus dirubah jadi integer. Jadi saya ada beberapa input parameter yaitu kondisi, warna, dan harga. Dimana di sini outputnya itu adalah beli atau tidak. Dengan formula itu adalah kalau kondisinya itu adalah sedang atau bagus, warnanya terang, harga di bawah 80 juta, maka dia akan membeli. Sementara kalau tidak, ya berarti dia tidak akan membeli. Jadi ini kita bisa lihat kalau jelek, ya tidak dibeli. Kalau dia bagus, terang, dibeli. Tapi sementara kalau misalnya bagus, gelap, itu tidak akan dibeli. Dan macam-macam. Di sini saya simpel aja cuma ada 18
record. Mari kita lihat codingnya. Ini codingnya seperti ini. Hampir sama dengan yang regression. Saya tentukan dulu kolomnya, yaitu kondisi warna harga juta, dan outputnya yaitu is beli. Nah, di sini saya harus mengkonvert dulu dari teks menjadi angka. Nah, di sini maka saya harus tentukan dulu urutannya. Misal outputnya itu tidak dibeli, ini akan saya convert. Nanti saya tentukan dulu variabelnya, lalu ini path-nya, path modelnya untuk output. Di sini saya juga tentukan list row to value. Jadi ini akan saya convert menjadi value. Jelek, bagus, sedang. Jadi misalnya kalau jelek itu saya ubah jadi 1, sedang itu 2, dan bagus itu 3. Karena kalau ini sebenarnya bisa dirubah menjadi level ini. Level 1, level 2, level 3 ya. Dimana level 1 itu adalah yang paling jelek, level 2 adalah yang sedang, dan level 3 yang paling bagus. Tapi nanti yang ini tidak bisa dirubah jadi level ya, karena memang ini adalah feature-nya. Apakah warnanya itu terang atau gelap. Jadi nggak ada skornya ini. Kalau ini saya akan rubah dari row menjadi kolom nantinya. Oke, dimulai dari kita waktu training model dulu. Di sini waktu saya training model itu pertama hampir sama, saya baca Excel. Di sini lalu saya akan coba ubah y-aksisnya yang ini dari teks menjadi integer. Coba kita tes, kita print. Oke. Oke, di sini kita lihat saya sudah ubah dari teks menjadi integer. Di sini kalau kita lihat 0 itu udah tidak, 1 itu udah beli dan seterusnya. Lalu saya akan coba ubah juga yang x-aksis di sini. Kita lihat yang x-aksis. Di sini saya menggunakan function getDummies. Jadi Pandas menyediakan fungsi untuk mengubah dari row menjadi kolom. Di sini kita lihat dia sudah menjadi kolom otomatis. Jadi dari warna gelap, warna terang, dan jadi kolom dengan tipe 1 atau 0. Nah, kalau sudah kita rubah seperti ini, maka machine learning akan langsung dapat menerimanya karena value-nya itu sudah integer semua atau float, angka semua ya. Oke, dari sini baru kita bisa langsung feed off ke dalam modelnya. Di sini kita bisa sebutkan ada banyak modelnya, ada gradient, boosting, cluster decision tree, random forest, linear, dan macam-macam lah. Ada bagging classifier, k-neighbor, dan macam-macam. Saya mencoba dengan 3 buah model terlebih dahulu, yaitu k-neighbor, cluster, classifier, dan gradient boosting classifier. Di sini kita coba lihat skornya. Coba jalankan. Oke. Kalau kita lihat dari sini, di sini mulai agak menarik nih. Di sini jadi memerlukan keputusan kita untuk mentes beberapa model sekaligus. Di sini ya bagusnya saya bikin modelnya itu bisa dynamic ya. Jadi saya bisa mentes berbagai macam jika nanti saya punya data yang aneh-aneh gitu, yang tidak bisa sesuai dengan sesuatu model. Di sini kalau kita lihat tuh k-neighbor itu hasilnya jelek banget, minus 33%. Tapi kalau kita pakai gradient boosting itu 100%. Berarti dia tepat ini. Oke, saya sudah yakin dengan gradient boosting. Saya coba pilih yang ini, cuma 1, dan dia akan men-save modelnya. Coba save modelnya. Ini cukup bagus loh. Dia bisa predik 100% padahal datanya itu cuma ada 17 record. Karena hitung header ya. Kok bisa ya? Data cuma ada 17 record, tapi dia bisa mempredik formulanya. Padahal formulanya juga agak aneh juga kan. Mungkin nggak. Apa iya cuma 18 record kok bisa di-tag? Saya juga agak ragu nih. Bener nggak nih 100% nih? Kita coba. Nah, di sini saya sudah ada beberapa kriteria. Oke, di sini masuk. Di waktu saya execute, di sini saya tidak menggunakan data Excel, jadi saya bikin data dummy dari string saja. Di sini saya akan ambil kolomnya. Lalu saya akan coba tambahkan datanya.
Di sini kalau kita lihat nih di print f data. Di sini saya komen dulu ya. Oke, kita coba. Itu datanya seperti ini. Jadi dia string aja saya coba bikin datanya seperti ini. Jadi pertama itu adalah headernya. Lalu ini adalah value-nya. Dan seterusnya. Jadi value-nya seperti ini kalau kita lihat. Ada bagus, terang, sedang gelap. Dan kita akan lihat. Oke. Kita coba sedikit dulu. Nah, di sini juga saya ada bikin function untuk mengconvert dari string menjadi data frame. Ini kita bisa lihat functionnya. Oke, dia simple aja. Jadi dia sebenarnya string itu dijadikan seperti file ya. Jadi string IO, string input output. Lalu dia akan membaca sebagai CSV karena formatnya string itu adalah CSV. Jadi intinya dia data frame akan baca dari CSV, di mana CSV-nya itu adalah seperti ini. Saya ada sebut delimiter kolom dan delimiter row-nya. Lalu ini saya akan coba panggil function untuk mereplace floating value, yaitu di kondisi ini akan saya replace. Jadi ini data frame itu saya replace dengan ya tadi yang sesuai urutannya ya. Jadi dari kalau jelek itu adalah 1, sedang itu 2, bagus itu 3. Dia tergantung orderannya aja. Kalau order pertama jadi kalau jelek ya paling pertama yang paling rendah nih, angkanya. Sedang dan bagus. Oke. Kita coba print dulu ya OX2-nya ya. Ini seperti apa? Kita coba print. Jadi ini saya akan replace yang kondisi, dia jadi dari row ke value. Lalu saya juga akan replace dari row ke kolom. Ini kalau kita lihat. Jadi dari row warna yang tadinya gelap terang 1 kolom menjadi 2 buah kolom. Jadi sekarang datanya itu sudah full semua integer. Kalau sudah full semua integer, maka kita akan coba load modelnya. Saya akan load modelnya, di mana outputnya itu adalah model dan list kolom model. Di sini yang perlu dia perhatikan ya, bahwa waktu kita mempredik itu kolomnya itu harus sama urutannya. Sementara di sini kita agak dynamic dengan function getDummies ini. Jadi getDummies ini dynamic. Jadi kalau kita value-nya cuma ada terang doang, dia itu nanti nggak akan di-generate nih value warna terang. Sorry, kalau kita cuma ada warna terang ya, maka warna gelap itu akan hilang kolomnya. Padahal waktu kita mempredik ini semua harus ada kolomnya. Nah, disitulah saya juga ada bikin function data frame getDummies. Jadi saya tidak memakai pandas, tapi saya bikin custom sendiri, di mana di sini saya set bahwa waktu dia pandas getDummies-nya itu harus dibikin kolom ini kalau jika tidak ada. Misalkan di datanya itu cuma ada ini doang misalnya, cuma ada warna terang. Maka waktu dia generate itu warna gelap itu tidak ada. Dengan function ini saya bikin kalau kolomnya tidak ada, dia akan dibikin. Ini kita lihat, kita coba lihat. Nah, di sini ada if, kalau kolomnya nggak ada, maka dia akan membuat kolomnya dengan default value. Itu default value-nya itu adalah 0. Walau juga di sini kita bisa set sebenarnya value-nya itu maunya apa. Ya kan, kita bisa set default value-nya. Oke, di sini kita bisa lihat nanti print X-nya sudah kita tadi print kan tadi. Di sini saya akan coba. Oke, di sini saya akan mengatur urutannya juga di sini. Jadi saya atur urutannya berdasarkan modelnya punya kolom. Jadi di sini waktu kita save sebelumnya, list kolomnya juga itu saya save. Jadi waktu kita menerima input pun kita harus mengorder. Mengorder kolomnya itu harus sesuai dengan yang ada di model. Setelah kolomnya kita order, baru kita bisa predict. Kita predict, kita lihat. Nah, setelah kita predict, saya juga harus mengconvert karena prediction resultnya itu adalah integer, bukan teks seperti ini. Jadi saya juga mesti ada function untuk mengconvert dari label ke integer.
Ini saya juga udah fungsi, jadi fungsi ini bisa bolak-balik, jadi dari teks ke string, atau dari string ke integer, atau dibalik juga bisa, dari integer ke balik ke teks. Ini fungsinya kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu saya akan menambahkan kolom predicted berdasarkan hasil predik tersebut. Jadi saya akan tambahkan ke kolom OX hasil prediksinya, dan saya coba print dan saya akan cek hasilnya. Oke, mari kita jalankan. Kita coba eksekusi. Dan setelah, kalau kita lihat ini hasilnya itu benar ya. Jadi kalau dia kondisinya bagus dan dia warna terang, maka saya akan beli. Sementara kalau dia warna gelap, saya tidak akan beli, karena memang di sini rule-nya itu adalah saya tentukan kalau sedang bagus warna terang, harga di bawah 80 juta, saya akan beli. Nah, mari saya coba ubah ya. Misalkan ini kondisinya bagus, warnanya terang, tapi jika misalnya harganya saya set di atas 80 juta, misalnya saya set di sini adalah harganya 82 juta misalnya. Kita coba lihat apakah akurat atau tidak. Ya, ternyata ya tidak akurat-akurat juga ya. Ini kalau kita lihat nih, dia terang tapi kondisi bagus sampai harga segini tidak beli ya, jadi masih kita ragukan lah. Walaupun dibilang 100%. Tapi oke. Okay. Walaupun begitu, jadi di sini sebenarnya saya menerangkan lebih ke fungsi-fungsinya ya. Jadi di sini saya bisa fungsi dynamic modelnya. Jadi memang kalau memang tidak bagus ya nanti kita bisa tes dengan model yang lain itu bagaimana keakuratannya itu seperti apa. Mungkin juga memang dia mungkin butuh data yang lebih banyak mungkin karena datanya kurang ya. Karena di sini saya juga cuma provide 18-17 data. Mungkin nanti kalau lebih banyak keakuratannya juga bisa lebih tinggi mungkin ya. Oke, sekian demo singkat saya mengenai machine learning. Jadi saya sudah improve menjadi function. Jadi waktu dia trainingnya itu saya bisa tes dari berbagai macam model. Lalu juga saya sudah bisa menerima string value. Jadi ini awalnya itu kalau kita punya input string value itu agak susah. Jadi kita harus convert dulu menjadi integer. Waktu kita convert pun juga ada beberapa teknik. Jadi kita bisa convert tapi dia tetap satu buah kolom. Dia tetap begini. Jadi kita set by level. Kalau jelek itu 0, sedang itu 1, bagus itu berapa. Jadi dia tetap kita replace tapi tetap satu kolom, atau bisa juga kita replace dari satu kolom menjadi beberapa kolom tergantung isinya, kontennya. Jadi itu dianggap sebagai suatu feature ya. Apakah warnanya terang, apakah warnanya gelap. Dimana itu tidak punya skor. Jadi dia harus menjadi dari row menjadi kolom. Tapi kalau yang seperti ini bisa jadi skor. Karena kan kalau ini bisa kita convert langsung jadi angka. Misalnya jelek itu 1, sedang itu 5, dan bagus itu 10. Seperti itu. Oke, berikut demo singkat saya jadinya seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa belajar dan memakai ini. Nantinya Anda juga bisa mendefine machine learning yang dynamic ya. Jadi Anda dengan cepat bisa, jika Anda mempunyai suatu data, Anda langsung bisa training dan mengecek skornya. Kalau memang skornya hasilnya tinggi, ya kemudian Anda bisa coba tes untuk memprediksi. Walaupun Anda juga jangan percaya juga 100%. Karena walaupun di sini juga waktu saya train 100%, tapi kok ternyata waktu saya tes hasilnya masih ada yang salah gitu kan. Coba kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat skornya 100%. Tapi kok kalau dengan kondisi sekian itu masih tetap dibeli gitu. Harusnya kan tidak gitu. Tapi ini cuma satu skenario sih, tapi yang lain sih betul sih. Kalau kita lihat ini kalau warna gelap dia tidak dibeli. Jadi ya memang kita harus
recheck lagi. Jadi walaupun kita sudah meng-create model, kita tetap harus mencek lagi hasil dari modelnya itu, apakah tetap relevan atau tidak. Jadi jangan juga kita begitu sekali generate model, kita langsung percaya saja. Tetap kita harus terus cek and cross check hasilnya. Setelah menjadi history data tentunya kan. Misalkan jika kita menawarkan barang sekian gitu kan, nanti kita mengecek apakah benar barang ini dibeli atau tidak gitu kan. Walaupun juga kita harus berhati-hati juga, kadang-kadang kan formulanya mungkin seperti ini preference, tapi kan ada juga di mana dia tidak sesuai dengan, tidak mengikuti preference yang ada, di mana formulanya itu harusnya seperti ini, tapi bisa aja kan karena suatu anomali dia tiba-tiba bisa membeli barang yang di atas 80 juta, bisa aja. Kalau di sini kan kita mesin, jadi kita ada rumus yang baku gitu kan, tapi kalau manusia kan bisa aja berbeda gitu ya. Harusnya formulanya seperti ini, tiba-tiba dia bisa beda sendiri, mungkin aja dia salah klik, bisa aja kan. Harusnya nggak mau dibeli, tiba-tiba dia salah klik dibeli kan bisa aja. Oke, sekian, terima kasih.